Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Sivitas Akademika Universitas Indonesia, hamba-hamba Allah yang terpilih pada siang hari ini. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu sababan min asbabi dukhulil jannah, salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ilmu yang tercela, bayanu illati dhammil ilmil mamnun, penjelasan tentang sebab ilmu yang tercela. Kata Imam Ghazali, qala rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Ini jarang ya seperti ini kalau di pesantren-pesantren. Ketika kita membaca satu kitab, itu selalu mendoakan orang yang menulis kitabnya. Tadi dibaca qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata orang yang menyusun buku ini, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Wa adamallahu naf'a bihi, semoga Allah melanggengkan manfaat bagi beliau dan juga ilmu yang beliau ajarkan fid dharaini, di dua alam, dunia dan akhirat. Dan itu terbukti selama kurang lebih 900 tahun karya Imam Al-Ghazali itu masih dibaca sampai sekarang. Ini jarang sekali kita menjumpai orang menulis buku lalu karyanya masih terus dibaca sampai hari ini selama ratusan tahun. Kalau seorang profesor nulis buku, paling-paling ngetrennya itu 3 bulan. Tahun depan sudah tidak ngetren lagi. Ya, kita baca bukunya Tom Nichols yang berjudul The Death of Expertise. Itu boomingnya cuma 1 tahun, di tahun 2019. Sudah tahun 2025, sudah 6 tahun, orang sudah nggak tahu lagi bukunya seperti apa. Apalagi ada kebijakan pengutipan itu terhadap satu karya ilmiah itu berlaku untuk buku-buku 10 tahun terakhir. Jadi kalau buku 20 tahun, 30 tahun yang terbit sebelumnya itu sudah lagi tidak berlaku. Tapi karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, meskipun banyak yang menghujat, sampai sekarang masih dibaca mulai dari Maroko sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke. Maroko itu adanya di Afrika bagian barat, berbatas dengan Spanyol. Itu dibaca karya Imam Al-Ghazali. Bahkan di kota Granada, Spanyol, dibaca juga karya Imam Al-Ghazali di masjid-masjid di Granada di Spanyol. Nah, ini menunjukkan keberkahan dari Imam Al-Ghazali, luar biasa. Dan memang ada energi tersendiri kalau kita baca karya Imam Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Apa energinya? Energinya itu adalah kalau sering baca Ihya, maka kecenderungan untuk berbuat maksiatnya menjadi kurang. Itu diantara karomah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita makin sering baca Ihya, keinginan untuk berbuat maksiatnya itu makin kurang. Maka ada ulama di Betawi,
bukan orang Betawi, aslinya orang Demak, tapi lama tinggal di Jakarta, namanya Kiai Abdul Hamid Hussein, tinggal di Gang Samali, Allah yarham, sudah meninggal. Itu disebut sebagai kutubnya kitab Ihya. Kenapa disebut sebagai kutubnya kitab Ihya? Karena beliau tahu persis pembahasan bab, bahkan kata per kata dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu saking seringnya beliau membuka kitab Ihya Ulumuddin. Dulu ada seorang sarjana hukum yang begitu terobsesi mempelajari Ihya Ulumuddin, namanya Profesor Mr. Indrechten Teguh Muhammad Yakub. Beliau menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin ke dalam bahasa Indonesia, tapi sayangnya bahasanya sulit untuk dipahami. Nah, kata beliau, la'allaka taqulu al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi wa huwa min sifatillahi ta'ala. Fa kaifa yakunu syai'u ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman. Mungkin Anda berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengetahui sesuatu ala ma huwa bihi wa huwa min sifatillahi ta'ala. Mengetahui sesuatu padahal pengetahuan itu merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fa kaifa yakunu syai'u ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman madmuman. Bagaimana sesuatu itu disebut sebagai ilmu, disebut sebagai satu pengetahuan, bagaimana satu pengetahuan itu bisa dikatakan menjadi ilmu, kemudian ilmu itu dikategorikan sebagai ilmu yang tercela. Sampai sini dulu. Jadi ada ilmu yang tercela, yaitu ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Imam Ghazali menyebut beberapa ilmu yang tidak mendatangkan manfaat itu, diantaranya adalah ilmu sihir. Ilmu sihir itu bisa dipelajari, ada kitabnya namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Dan ada induk dari kitab sihir itu, kalau tidak salah namanya Aunul Hakim. Ini saya bongkar nih, karena ini di kampus. Kitabnya tebal. Ditulis dalam bahasa Arab, itu ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Kitab ilmu sihir, tebal kitabnya. Nah, itu kalau dipraktekkan itu betul-betul terbukti itu. Itu baru kitab yang dari Arab. Ilmu sihir Arab itu ngeri. Dan itu dipraktekkan sampai sekarang. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mempelajari ilmu sihir itu tercela, haram hukumnya. Kalau sudah haram berarti jatuhnya dosa. Nah, tetapi selain beliau berbicara tentang ilmu yang tercela, beliau juga mengingatkan bahwa ada ilmu itu tidak tercela. Ilmu itu dianjurkan untuk dipelajari, tetapi tidak membuat orang yang mempelajarinya bahagia. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ada orang belajar ilmu fikih, dia nggak bahagia dengan ilmunya. Ada orang belajar ilmu tafsir, dia nggak bahagia dengan ilmunya. Ada orang yang mempelajari ilmu agama, dia juga tidak bahagia dengan ilmu agamanya, apalagi bukan ilmu agama. Nah, lalu kemudian bagaimana ilmu yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu? Para ulama mengajarkan setiap habis taklim itu membaca doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ilmu yang mendatangkan hidayah. Nah, ilmu yang mendatangkan hidayah ini yang sampai sekarang masih kita cari. Makanya orang belajar ilmu agama itu bukan untuk berdebat. Belajar hadis itu bukan untuk menyalahkan orang, bukan. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, wa'lam wa tahaqqaq, ketahui dan buktikan, kata Imam Al-Ghazali, annal munafasata, ya, bahwasanya anna talabal ilmi, bahwasanya menuntut ilmu, liqasdi ghalabatir rajuli, tapi tujuannya untuk mengalahkan orang lain, wal munafasati, untuk berlomba-lomba. Oh, saya gelar doktornya banyak, saya profesor di ini, saya profesor di ini, kata Imam Al-Ghazali. Wal mubahati, dan untuk membangga-banggakan keilmuannya, membanggakan alumni universitas, saya lulusan Madinah, saya lulusan Mesir,
Saya lulusan mana? Suriah, saya lulusan Maroko, saya lulusan Pasar Pramuka gitu. Karena ada Universitas Pasar Pramuka sekarang itu baru muncul itu. Tapi nggak ada yang bangga gitu ya kalau itu. Membanggakan lulusannya, wal mubahati wa izhari syarafi wal fadli, dan untuk menunjukkan kelebihan dan kemuliaan. Kata Imam Al-Ghazali, fadzalika al-madmumatu indallahi, fadzalika minal akhlaqil madmumati indallahi wal mahmudati inda iblis la'natullahi alaihi. Maka yang seperti itu masuk ke dalam kategori akhlak tercela menurut Allah dan akhlak yang mulia menurut iblis. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama ya tujuannya buat berdebat, maka setannya itu dia. Kita belajar ilmu agama itu bukan untuk berdebat, tetapi untuk memperbaiki diri kita sendiri, noto hati. Ya orang kalau nggak mau dibenerin ya sudah gitu kan. Kalau nggak mau diperbaiki itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting itu kita memperbaiki diri kita, niat kita diperbaiki. Nah inilah yang membuat orang itu bahagia menuntut ilmu agama. Kalau kita lihat sekarang orang belajar ilmu agama itu tujuannya mencari lawan tanding untuk mengatakan majelis sana salah, majelis ini benar. Ya kan, padahal ketika kita mengatakan yang sana salah, yang sini benar, sebenarnya lebih banyak salah kita dibandingkan yang di sebelah sana. Tapi kalau ilmu itu tidak. Makanya Imam Syafi'i selalu menghindari yang namanya perdebatan-perdebatan tidak berguna. Yang beliau cari itu adalah ilmu. Ketemu orang itu ilmu, ketemu ulama itu nambah ilmu. Dan beliau selalu menghindari yang namanya perilaku atau tindakan orang-orang bodoh. Di dalam satu ungkapan Imam Syafi'i mengatakan, saya berani, saya bisa berdebat dengan 10 orang yang alim, 10 orang yang berilmu. Saya siap hadapi 10 orang yang berilmu. Tapi saya akan kalah kalau debat dengan 1 orang bodoh, saya pasti kalah. Ya. Profesor debat sama orang yang nggak sekolah, ya pasti kalah profesor. Yakin itu benar, itu kaidah itu. Mau profesor berapa ilmu itu kalau debat sama orang nggak sekolah ya pasti kalah. Kenapa kalah? Karena orang yang bodoh itu dia tidak tahu pakem di dalam berdebat. Dia nggak punya metodologi dan dia nggak tahu aturan dan nggak mau ada aturan. Ya, pokoknya yang penting bacot, banyak ngomong lah kalau bahasa anak sekarang. Makanya kita lihat di televisi itu ya adu bacot sebenarnya, bukan adu argumen. Kalau adu argumen itu orang bicara ya didengarkan sampai selesai, baru kemudian dikritisi, dilihat konstruksi dari argumennya, mana yang kurang, mana yang lemah, maka disitulah dia akan soroti yang kurang. Kalau ini kan enggak, orang belum selesai ngomong di sana ngomong terus, namanya yapping skill. Itu kan kemampuan untuk yapping. Kalau kata anak sekarang begitu. Maka Imam Syafi'i bilang, kalau saya berdebat sama orang bodoh pasti saya kalah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena orang bodoh itu nggak peduli dengan metodologi. Orang bodoh itu tidak akan pernah berorientasi kepada kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Nah ini poinnya. Jadi antara mencari kebenaran dengan mencari pembenaran itu 2 hal yang berbeda. Pembenaran itu ya bisa jadi salah tapi jadi benar, itu namanya pembenaran. Tapi kalau kebenaran itu bisa disepakati ya benar. Makanya Imam Syafi'i juga mengakui pendapat yang benar dari orang lain dan mengakui kekeliruan di dalam menyampaikan pendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ilmu yang bisa menenangkan jiwa itu adalah ilmu yang tidak diarahkan kepada tujuan-tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi tujuan dia belajar itu adalah mau jadi orang benar, mau mendapatkan ridho Allah. Ngapain kuliah di UI? Supaya jadi orang benar. Itu aja udah. Ya kan? Kenapa kalau mau jadi menteri udah kalah saing sama alumni swasta? Dan sekarang kebanyakan di kabinet yang jadi menteri
Kebanyakan alumni swasta udah kalah gitu kan. Alumni UI cuma berapa orang gitu. Jadi gimana ya supaya jadi orang benar? Nanti kalau sudah benar, Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan yang benar. Lalu Allah akan tempatkan di makom yang benar. Makom yang benar itu adalah makom yang mulia. Nah, sehingga belajarnya nggak stres. Kalau memang tujuannya diperbaiki, saya pengen jadi orang benar, maka saya kuliah. Dengan kuliah itulah maka Allah akan bimbing kita sampai disebutkan di dalam satu hadis bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampunan kepada Allah oleh makhluk-makhluk Allah, bahkan yang ada di dalam air pun beristighfar kepada orang yang belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mencari ilmu yang menenangkan jiwa ini memang sulit. Ya, memang tidak mudah, ujiannya pasti banyak. Kenapa? Karena ketenangan jiwa itu tidak semudah menghisap rokok kretek. Ya, ketenangan jiwa itu ya didapat dengan cara yang pertama mengakui kekurangan, kemudian yang kedua memasrahkan usaha kepada Allah, dan yang ketiga adalah menghilangkan kecurigaan kepada siapapun, termasuk buruk sangka terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menaungi jiwa kita dengan rahmat dan sakinah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian, dan semoga Allah tambahkan keberkahan dari setiap usaha yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.